Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institut. Kembali kita akan mencoba menembus suatu kerumitan dalam melakukan penelitian terhadap mensimulasi data DNA manusia. Kesulitan-kesulitan timbul diantaranya ada memperoleh data real DNA dan coding-coding yang dapat dilakukan untuk menganalisis DNA tadi dengan teknik rantai Markov. Nah, ini penting. Teknik rantai Markov itu di Rado Institute, itu silakan masuk ke Rado Institute, itu kita jelaskan dalam bahan ajar stokastik. Itu kita ajar semua tentang rantai Markov. Nah, melalui kolaborasi artificial intelligence dan Python, kita akan coba menembus kesulitan ini. Di antaranya mendapatkan data real DNA dan mencoba menghasilkan coding-coding yang dapat menghasilkan simulasi DNA yang sangat baik. Oke, kita langsung saja kita buka saja aplikasi-aplikasi yang diperlukan, tentunya di antaranya Collapse sebagai perwakilan Python dan tentunya nanti ChatGPT sebagai perwakilan Python, ya perwakilan ChatGPT perwakilan AI atau artificial intelligence. Nah, coding-codingnya itu telah kita ambil dan kita susun sehingga dapat disajikan dengan baik. Kalau kita langsung saja berfokus kepada ChatGPT itu agak rumit karena ada try and error. Sering coba lagi, coba lagi. Nah, untuk itu coding-codingnya telah kita rangkum ke dalam file Word sehingga mudah di-copy. Nah, pertama sekali yang kita inginkan adalah dapat menghasilkan data DNA atau gen manusia yang bersumber resmi dari https www.ncbe.nlm dan seterusnya. Ini adalah sumber real dari data DNA yang akan diambil nanti dengan kode manusia, dengan gen manusia BRCA1 aksesnya NM007294. Kita tidak tahu itu maksudnya apa, tapi yang kita perlukan adalah DNA-nya. Oke, DNA. Di mana kita tahu DNA-nya itu nanti kan dalam itu ada A, T, C, dan G. Itu adalah DNA manusia. Itu ada A, T, C, dan G. Apa A, T, C, dan G itu adenin kah, cyanin kah? Itu tanya sama orang ahlinya. Kita akan membahas kajian bagaimana mensimulasinya. Nah, kita coba. Pertama, kita akan coba mengambil data resmi, bagaimana data yang dihasilkan, data real tentang DNA atau gen manusia. Kita copy saja, ini kita copy. Kita copy, Ctrl C, kita lari ke ini dia, ke Collapse. Nah, ini Collapse sebagai perwakilan dari Python. Kita ini collab dari Python. Nah, kita hapus nih, hapus. Ini hapus. Nah, kita paste di sini. Ctrl V. Nah, kita runkan, kita coba mau lihat datanya. Oke, jalan. Nah, ini ada datanya, data tentang DNA manusia yang diambil dari ini yang ditampilkan cuma 100, 300. Kalau mau kita lihat data sebanyak apa yang diberikan, kita ketik pasta teks saja. Pasta teks. Teks. Berapa banyak yang dia berikan? Pasta teks. Nah, itu dia. Banyak datanya. Belum lagi ini datanya sangat banyak sekali kan datanya. Ada berapa datanya itu? Banyak datanya itu. Jadi kalau mau kita lihat datanya itu, kita view output screen misalnya. Nah, itu datanya masih banyak itu. Ini kalau kita copy. Wah. 7.281 karakter. So all. Wah, itu tidak. Itulah data DNA yang diberikan. Wah.
Jadi sekali lagi Rado Institute telah menunjukkan bahwa ini loh kekuatan artificial intelligence untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Hanya duduk di depan meja kita bisa bicara DNA manusia. Oke, kita coba kita escape, kita lanjutkan coding kita. Nah, setelah kita memiliki data, lalu kita lakukanlah proses pembersihan data, oke, data DNA string. Lalu kita ambil nanti kita filter data, hapus yang ada end gap dan lain-lain, bersihkan data, kita copy saja. Kita copy, oke. Oke, kita copy. Nah, kita copy saja dulu di sini. Oke, kita oke. Ctrl C, kita masuk ke dalam code. Oke, kita copy. Pasti ini pembersihan data. Oke, dah kita lakukan pembersihan. Ada 7088 data tinggal. Oke, setelah dilakukan pembersihan. Lalu setelah itu hal terpenting adalah menampilkan data gen itu seperti apa. Ada berwarna. A nanti warnanya 1F, T ada warna nih, berwarna. Seperti apa gambar dari DNA itu kita coba lihat. Nah, ini kita coba lihat. Kita try Ctrl C, kita letakkan di ini sini. Ctrl V. Nah, kita coba runkan. Nah, kita lihat. Nah, inilah rantai DNA yang kita peroleh dari website yang terpercaya. Nah, lalu setelah solusi pertama yang paling rumit telah kita selesaikan, memperoleh data, barulah kita lakukan proses simulasi dengan menggunakan rantai Markov orde 1. Nah, rantai Markov orde 1. Oke. Ada beberapa hal, ada simulasi, ini mendapatkan parameter estimasinya, ini mendapatkan simulasinya, dan seterusnya. Kita akan perbandingan simulasi, perbandingan simulasi dengan yang sebenarnya. Kita coba copy saja. Kita copy, kita lihat bagaimana hasil antara DNA yang asli dengan yang simulasi. Kita lihat apakah Markov rantai 1 itu dapat berjaya. Kita coba Ctrl C, kita masukkan ke collapse, oke, plus collapse, oke, Ctrl V, kita coba run. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, ini dia. Luar biasa sekali. Ini yang real. Ini untuk ya ada 4 tadilah. Hampir mendekati antara real dengan simulasi. Wah, ini kayaknya keren ini hasilnya. Oke. Lalu kita ini ada nih matrik transisi. Kalau rantai Markov tuh jelas tuh. Ada real, ada. Dan kita lihat sekarang plotnya. Seperti apa plotnya? Kita lihat. Karena dalam kajian itu plot sangat penting. Print, udah. Kita lihat hasil plotnya. Oke, kita copy, Ctrl C. Kita coba lagi masuk ke dalam collapse. Oke. Ctrl V. Run. Wah, itu dia. Yang biru itu real. Itu. Berarti kalau begitu, kajian ini itu sangat sempurna itu menangkap simulasi, oke, mensimulasikan data DNA dan dengan data DNA yang sebenarnya. Artinya bahwa rantai Markov yang orde 1 ini sudah sangat baik untuk mensimulasi dari data DNA. Kita lihat bagaimana hasil perbandingan antara simulasi dan hasil sebenarnya. Nah, seterusnya dalam kajian-kajian statistik, rantai Markov itu juga ada yang rantai 2. Ini opsional ya. Ya, opsional. Ada yang rantai 2, ada yang ada orde 1 dan ada orde 2. Oke, kita coba lihat orde 1 dan orde 2. Ini orde 1 yang sebelumnya dan ini Markov orde 2. Ini orde 2. Coding-coding yang sangat luar biasa. Oke, luar biasa. Oke, kita coba run saja. Kita perbandingkan antara rantai 1 dan rantai 2. Oke, kita run. Ini coding-coding kita. Coding-coding ini dihasilkan sekali lagi oleh, ini yang paling penting nih, oleh
oleh artificial intelligence. Copy. Kita letak, kita panggil lagi, kita letakkan terus kode, Ctrl V. Kita coba lihat hasilnya antara rantai 1 dan rantai 2. Ops, ada permasalahan. Oke, real invalid syntax. Oke, invalid syntax. Kita ulangi sekali lagi. Ada invalid syntax, ada yang salah mungkin. Kita coba satu-satu saja. Asumsi, ini asumsi ini anak boleh nih. Asumsi ini dikasih bintang dulu. Itu dia. Salah nih. Asumsi lupa kita kasih pagar. Kita kasih pagar. Oke, karir nih. Oke. Oke, lanjut. Oke. Mantap, kita lanjutkan. Kita lanjutkan, kita lihat hasilnya. Kita ada dapat salahnya. Oke, kita terus saja ke plot. Plot. Ctrl C. Kita masuk ke kita Ctrl V. Oke, kita jalankan seperti apa hasil orde 1 dan orde 2. Oke, jalan. Wah, itu dia. Sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat di sini, hasilnya lebih-lebih kurangnya, lebih-lebih kurang baik. Antara orde 1 dan orde 2. Jadi kalau hasilnya kayak gini lebih-lebih kurang, ya sesuai dengan prinsip parsimoni statistik, ambil yang orde 1 saja, yang tidak rumit. Karena hasilnya juga tidak jauh berbeda. Nah, kita mau coba lihat bagaimana tampilan data dari DNA ini selanjutnya, analisis selanjutnya. Ini untuk log likelihood. Oke. Oke, kita coba lihat. Oke, ini tampilan berikutnya. Oke, coba kita run saja. Oke, nah ini dia. Tampilan dari DNA. Oke, kita copy, Ctrl C. Kita langsung ke Ctrl V. Kita run. Kita lihat hasilnya. Wah, itu dia. Ini tentang entropinya yang kita inginkan tuh itu dia. Ini real DNA, oke. Ini dengan simulasi orde 1, ini simulasi dengan orde 2. Kalau kita masih melihat teori-teori seperti ini, maka kajian-kajian tentang simulasi gen DNA itu dapat kita lanjutkan. Oke, saya rasa sekali lagi kita telah berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi antara artificial intelligence dan Python ini menghasilkan suatu hasil yang luar biasa. Oke, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.